La ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat-Nya lah sehingga kita sama-sama diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa bertemu bertatap muka walaupun secara virtual di hari Jumat yang barakah ini. Semoga juga acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam dan salawat kepada junjungan yang sama-sama kita cintai, kita sayangi, sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia, dan seutama-utama pemimpin yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada sahabat pengikut yang mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Baiklah teman-teman yang saya cintai dan sayangi, di tengah-tengah kita telah hadir saudara, sahabat yang mungkin kita tahu bersama, beliau sangat susah jadwalnya. Kurang lebih 2 minggu saya berusaha bernegosiasi dengan beliau, akhirnya alhamdulillah di hari ini beliau bisa menyempatkan diri untuk mendilkan nego tersebut. Selamat datang Ibu Haji Erna Tovan Pawe. Terima kasih Bu waktunya. Kemudian ada juga saudara kita kepada beliau karena sudah memfasilitasi di acara ini. Karena hampir semua kita ini rata-rata gaptek. Alhamdulillah beliau bersedia sebagai moderator. Terima kasih Om Ramli. Kemudian saya lihat juga ini di antara kita ada yang jauh dari seberang sana. Selamat datang saudara kita, sahabat kita, Ibu Sukmawati dari Bekasi. Oh, di Bekasi. Selamat jumpa. Kemudian dari Palu, Ibu Parida. Halo Ibu Parida dari Palu jauh-jauh. Yang lebih dominan dari Makassar ada Om Asis, Om Sarif, Om Hamzah. Selebihnya adalah yang domisili di Maros. Oh sorry, satu lagi Om Ramli Paharu. Sebenarnya Ponto juga. Ponto baru Tanto Mia. Pare, sorry. Selamat datang semua teman-teman, selamat bergabung di acara Halal Bihalal kita secara virtual ini dengan menyongsong tema Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di tengah-tengah pandemi 19. Oke, baiklah. Untuk acara selanjutnya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kenapa? Karena kita tahu bersama kondisi sekarang lagi adanya ya yang jelas NKRI harga mati. Jadi lagu Indonesia Raya harus tetap ingat. Lagu ini akan dipandu oleh saudara atau teman kita. Apa namanya ya? Saya lupa, tunggu dulu. Saya ingat. Darmawati SPD MM. Beliau ini seorang PNS yang lagi bertugas di Dinas Pendidikan sebagai penilik PAUD. Kurang lebih masa kerjanya 33 tahun. Cukup lama ya. Oke. Dengan hormat kami persilakan Saudari Darmawati untuk memimpin. Silakan. Ya, terima kasih Bu Erlis. Mari kita, barangkali bagusnya kita berdiri ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari teman-teman, saya harap untuk berdiri. Kita berdiri semua teman-teman. Ayo kita berdiri. Yang pakai sarung kita kelihatan nih, yang pakai sarung kelihatan. Ganti celana dulu kalau begitu.
Ya kita berdiri, kalau kita berdiri. Ini kan dalam rumah itu bukannya deh. Ya. Berdiri, berdiri. Ya, siap. Akbar. Gimana sudah? Ya. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4 baru saya katakan ya, baru kita mulai. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Indonesia tanah Tuhan. Di jadi pandu aku berdiri Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semua Akbar. Ya dulu nah. Merdeka, merdeka, hiduplah. yang cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia ini cari ke Farida merdeka, kemana ganti baju tuh pakai songkok Ki. Dicari apa dadanya belum Ya. juga baca buta. Terima kasih. Ya jelas sahaja. Lantas sehari. Terima kasih. Kalau kedengaran suara saya? Ya. Kedengaran ya? Ya kedengaran. Terima kasih Saudari Tante Ida untuk memimpin lagu Indonesia Raya tadi. Baiklah selanjutnya kita melangkah ke acara pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibawakan atau dilantunkan oleh sahabat sekaligus saudara kita Nursia. Sekedar informasi, teman kita ini adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Dekanya Erlis. Orang ibu rumah tangga biasa, tapi dia mengisi kegiatan sehari-harinya dengan mengajar mengaji, khususnya buat ibu-ibu majelis taklim dan juga ibu-ibu pejabat yang berada di Kota Maros. Semoga kegiatan saudara kita ini menjadi ladang amal jariah kelak di akhirat. Amin. Untuk itu kami persilahkan Saudari Nursia untuk membacakan ayat suci Al-Quran sekaligus terjemahannya. Silahkan. Volumenya, volume. Nursia, volume. Coba di-unmute-kan volumenya. Volumenya belum. Sebelah kiri bawah di-unmute-kan. Iya, udah dibuka dia, kita buka. Ya, oke, sudah. Ya, oke. Sudah, siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al qayman liyunzira ba'san min ladunhu wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu Al-Quran. Dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi Allah. Dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena kesedihan hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yaitu Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami mempunyai mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang datar lagi tandus. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rohim itu mereka termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang mengherankan. Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berilah rahmat kepada kami dari sisi-Mu. Dan sempurnakanlah bagi kami jalan yang lurus dalam urusan kami ini. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Nursia untuk pembacaan ayat suci. Saya mau sapa dulu yang baru bergabung, Tante Idawati. Halo Tante Idawati. Tante Idawati. Tante Ida yang di Gubernuran. Kemudian saya lihat juga baru bergabung ada Haji Asliati. Sri Supriyatin. Ada Tante Cici. Ada Om Enal tadi, tapi sekarang sudah hilang lagi. Om Enal Kumis. Selamat bergabung. Om Hamsa juga ada. Iya, Om Hamsa ada. Dengan senyum manisnya. Oke. Seperti wali kota Om Hamsa. Om Hamsa seperti wali kota. Habis piket bulan. Saya bisa lanjutkan teman-teman? Masih saya. Oke. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu
sambutan dari Ketua Forum 85. Sahabat dan saudara kita ini ada yang belum kenal? Dokter aktivitas beliau sekarang ini adalah sebagai halo, mohon dimutkan dulu suaranya ya. Sahlan, tolong dimutkan dulu suaranya. Saya ulangi, saudara dan teman kita ini Dr. Muhammad Ramli AT MSI, sekarang kegiatannya sehari-harinya sebagai sekretaris di Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas. Dan beliau juga sangat aktif tampil di media-media TV lokal sebagai pembicara dan juga beberapa kegiatan sosial lainnya. Kemarin kita lihat sendiri dia lagi meeting bersama JK membahas tentang COVID-19 yang ada kaitannya dengan Palang Merah Indonesia. Begitu mungkin ya Om Ramli. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa namanya, SMA. Hari ini kita ketemu, alhamdulillah. Ini adalah suatu kesyukuran besar. Nah, pandemi yang seperti ini, kita masih disempatkan untuk ketemu sama-sama dalam suasana mudah-mudahan tidak mengurangi kebahagiaan kita. Beberapa hari lalu yang dikatakan oleh saya dihubungi untuk ikut bagaimana kalau kita menggagas sebuah kegiatan di mana kita bisa ketemu lagi. Meskipun ini dalam suasana di mana kita diharapkan kalau mau bisa dan kemudian saya diminta untuk menyiapkan acara ini. Sebenarnya saya juga bukan orang yang sangat familiar dengan dengan Tabe. Dimutkan dulu suaranya. Jangan kalau nggak boleh. Kita ikuti teman. Ya. Halo guys. Ya maaf ya. Sebenarnya saya bukan orang yang juga sangat familiar dengan program ini. Jadi kebanyakan tidak mungkin ya. Saya juga baru mengenal Zoom ini ketika kita mengalami situasi seperti sekarang. Jadi kebetulan saja bahwa kami ada akun yang bisa kita gunakan untuk panjang-panjang ketemu, tidak harus terbatasi dengan tidak harus terbatasi dengan Adek nama aga. ya begini asiknya kalau kita ketemu di Zoom ya. Jadi kita tidak harus terbatasi dengan ruang di mana kita saling terpisah dengan yang lain. Alhamdulillah teknologi bisa menyebabkan kita bertemu, bersaling sapa dalam suasana Idul Fitri. Nah, oleh karenanya mungkin awal ini tentu saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Bapak Ibu semua, teman-teman. Karena meskipun ini waktunya sudah cukup lama dari Idul Fitri, tetapi saya kira kita masih menangkap suasananya lah ya. Menangkap suasana Idul Fitri itu yang penting adalah
suasana yang amat damai, suasana di mana kita bersedia saling membuka diri untuk saling memaafkan. Karena meskipun kita itu selama ini cukup banyak di antara kita yang kesehariannya tidak lagi seperti ketika masa-masa SMA, kita banyak, hampir setiap hari bertemu, tetapi suasana ini mudah-mudahan saja tetap menjadikan kita sebagai satu alumni yang tetap akrab, bisa membangun suasana keakraban di antara kita. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang sama saya hormati, sama saya cintai, mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan kita kembali bisa mengenang kembali masa-masa keakraban itu, dan kemudian kita bisa menjadikan keakraban itu sesuatu yang abadi di antara kita. Selama ini IKA SMA kita, saya kira kita cukup banyak sudah melakukan beberapa hal. Di sini ada kebetulan Pak Andi Zainal yang cukup giat melakukan kegiatan-kegiatan amal sosial. Kemudian ada beberapa teman-teman yang juga tetap menggalang partisipasi sedemikian itu. Nah, ini mungkin salah satu hal yang selama ini kita bisa melihat sebagai satu manfaat dari adanya seperti ini. Jadi selain kita bisa tetap mengembangkan keakraban seperti di masa-masa lalu, kita juga tetap bisa berkiprah bersama, ya, beri kontribusi yang baik, kontribusi yang positif terhadap lingkungan sosial kita, ya, bukan hanya terutama lingkungan sosial kita di Maros. Mudah-mudahan ini semua bisa kita, momentum Idul Fitri ini bisa kita gunakan untuk terus bisa menjalin persahabatan ini, sehingga nantinya kita bisa berkiprah lebih baik lagi di masa-masa mendatang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada semua teman-teman, terkhusus kepada saudara kita Ibu Hajah Erna R. Taufan yang menyiapkan waktunya secara khusus malam ini. Sebagai sahabat dan sebagai teman kita, sebentar akan memberikan ceramah halal bihalal untuk kita semua. Itu. Nah, ini enaknya ini kalau kita berteman adalah setelah kita bertemu 20-15 tahun kemudian, kita sudah menekuni berbagai macam profesi, ya, yang saling beragam. Dan mungkin banyak di antara kita yang barangkali tidak terbayangkan sebelumnya, ya. Saya juga tidak pernah membayangkan bahwa suatu ketika saya bisa tinggal di Tamalan Rea. Bayangan saya sampai tua sampai di Bantimurung saja gitu. Tapi sekarang ditakdirkan tinggal di sini, di luar Kabupaten Maros meskipun tetap berdekatan. Enaknya itu jadi orang Maros kalau kerja di Makassar adalah mudah pulang kampung gitu. Ya. Nah, itu salah satu kelebihannya orang Maros. Dia gampang pulang kampung kalau dia kerja di Makassar. Nah, itu ada orang yang merasa cemburu itu karena dia tinggal cukup jauh dari Maros, ya. Agak susah sekarang balik. Saya dapat kabar sekarang ini kalau kita mau pulang kampung ribetnya setengah mati, ya. Di bandara itu bisa urusannya jauh lebih lama daripada ngurus tiket. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan media seperti ini bisa kita kembali membangun keakraban lebih baik untuk berkontribusi lebih besar di masa mendatang. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam acara kita ini. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Kita akan bisa membuat program-program yang lebih baik lagi di masa depan. Dengan Zoom seperti ini, mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol tentang berbagai hal, ya. Pak Andi Zainal, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bagaimana menggalang dana barangkali, ya, lewat penggunaan Zoom. Dan yang lainnya juga sama seperti itu. Kita bisa belajar mengaji juga dari tadi teman kita yang sudah jadi karya yang bagus dan sebagainya.
Saya kira hal-hal ini menarik untuk kita kembangkan di masa depan. Semoga kita semua sehat dalam suasana pandemi seperti ini. Kita diberi keberkahan usia yang baik. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan menjadi awal lagi yang menyegarkan persahabatan kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya mungkin lebih akrab saya panggil Om saja ya, Tante Om. Om Ramli untuk sepatah katanya yang membuat kita insya Allah ke depannya semoga semakin solid walaupun kita domisilinya kita dari berbagai daerah, ada yang di Palu, Topeng, Bekasi, Pare, Jeneponto, tapi bukan menjadi penghalang untuk kita bisa bersilaturahim walaupun secara virtual ini. Insya Allah semoga harapannya Pak Ketua Forum bisa terlaksana dan kedepannya lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baiklah, untuk acara pamungkas, acara yang sama-sama kita tunggu sesuai dengan tema kita yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di bumi ini, akan dibawakan oleh saudara sekaligus sahabat kita yang sama-sama kita tahu memang kurang lebih berapa tahun ya sejak menjabat Ibu Wali Kota Pare itu kegiatannya adalah sebagai pendakwah. Beliau adalah Haji Erna Rashid Taufan Pawe. Tapi sebelum beliau memberikan ceramahnya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu bahwa saudara kita ini, sahabat kita ini, sehari-harinya selain menjabat sebagai Ketua PKK di Pare-Pare, juga aktif di BKNT Pare-Pare, dan juga sebagai Koordinator Majelis Taklim se-Indonesia wilayah Sulawesi Selatan. Juga beliau sebagai Ketua Forum Komunikasi Muslimah Wan Makassar, Sulawesi Selatan. Juga Ketua Forum Kajian Cinta Al-Quran Pare-Pare. Beliau juga pernah bekerja di salah satu bank swasta di Makassar. Kalau nggak salah Bank Penin ya Bu ya. Kemudian beliau pernah menggeluti profesi sebagai pembaca berita TVRI Stasiun Makassar. Waktu zaman dulu itu TVRI lagi top-topnya bagi kita. Dan disitulah Ibu Wali sebagai penyiar honorer kalau nggak salah kontrakan. Beliau juga sebagai penggagas pemberantas buta huruf Al-Quran dan mendirikan Majelis Anak Soleh. Beliau karena profesinya sekarang sebagai ustazah, maka sering diundang juga untuk berdakwah baik di Indonesia maupun di luar negeri, seperti Malaysia, Thailand, dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Luar biasa kesibukan beliau, sangat-sangat padat sekali, mobilitasnya tinggi, saya tahu sekali, bahkan kalau ada jam itu, di atasnya 1 kali 24 jam itulah Ibu Wali. Tapi alhamdulillah mungkin karena berkat zikirnya beliau, kedekatannya sama Allah, sampai saat ini beliau tetap sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga kedepannya beliau selalu diberikan kesehatan.
Dengan hormat Ibu Erna Rasitofan, kami persilahkan Bu untuk memberikan pencerahan atau kesegaran jasmani buat kita. Silakan Ibu, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah aliyyil azim, rabbikfirli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada malam hari ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan, iman untuk bisa bersama-sama hadir di tempat ini walaupun kita berbeda jarak, tidak bertemu langsung, tetapi seakan-akan kita bertemu, dan saya berharap tidak mengurangi nilai dari acara pada malam hari ini. Adapun acara pada malam hari ini yang digagas oleh Forum Alumni SMA 1 Maros, Lekti 85 ya, yang tadi sudah disampaikan Tante Erlis bahwa 2 minggu lalu saya memang sudah dihubungi, molornya hanya 1 minggu lebih. Ya, saya mohon maaf karena ada beberapa yang saya harus juga persiapkan. Kemudian juga sekaligus pada kesempatan ini, walaupun ya tadi sudah disampaikan sudah agak molor karena kita sudah memasuki bulan Syawal dan hampir lagi kita meninggalkan lagi bulan Syawal. Kita yang ditinggalkan ya bulan Syawal. Saya sekaligus mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Semoga ibadah-ibadah kita selama bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak lupa pula salam dan salawat kepada junjungan yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita sayangi, sebaik manusia seutama-utama Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Tentunya pertama-tama yang saya hormati rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian yang tergabung dalam Forum Alumni 85, terkhusus hadir di tengah-tengah kita Pak Dr. Ramli yang sangat kita banggakan. Beliau dulu adalah ketua OSIS saya. Dan dari dulu memang beliau pintar ranking. Ya, ranking 1 terus. Ya. Beliau juga sangat super dalam bergaul, lucu, tapi serius juga. Ya, saya ingat dulu kami sama-sama lulus untuk mengikuti Jambore di Cibubur tahun 81 ya, 81. Kalau tidak salah. Iya, kami bertiga, Pak Dr. Ramli, saya dengan siapa satu lagi? Murtini ya. Iya. Tapi kemudian saya dilarang oleh orang tua saya untuk berangkat ke Cibubur waktu itu. Iya, dan saya sampaikan alhamdulillah banyak pengalaman. Kemudian tadi selintas waktu pertama dibuka ini virtual, ada saya lihat juga Pak Prof. Ya, yang saya hormati juga Pak Prof, mungkin beliau yang men-set. Iya. Sudah masuk ke kamar. Iya, oh sudah masuk tidur, iya. Tidak apa-apa, karena tadi sudah bekerja. Patut dihargai ya. Iya. Membantu istrinya, Bu. Suami setia. Iya. Sama-sama, saya juga gaptek. Kalau tidak ada ini, orang ini tidak bisa juga saya. Ya, alhamdulillah. Dan tentunya semua teman-teman ini saya lihat ada Tante Darmawati, kemudian juga Ibu siapa Tante Sahlan kan?
Tante Rosmawati, ada semua di sini. Tante Sukmawati, tadi Korea kita, alhamdulillah terima kasih. Tante Nursia, Tante Mardiana, Tante Mia Tahir, Om Akib, Om siapa ini? MIC, Mik. Iya, keren sekali namanya di itu MIC. Ibu Haji udah nggak kenal saya lagi pasti kan? Om Sarip. Oh iya, Om Sarip, Om Ukas, semua ada. Ambo Aha juga. Ya, banyak memori saya sama Ambo Aha kemarin waktu di Pilcaleg ya. Iya, terima kasih semua. Apa namanya? Andi Aziz Maskur, orangnya sudah tidak ada. Tidur barangkali di Aja Asliati. Iya. Muhammad Amin. Tante Ida, tadi mana Tante Rupaida juga ada semua di sini. Om Sarif juga ada. Ya, alhamdulillah. Saya sengaja kasih sebut semua supaya bahanku menjadi panjang. Ya, alhamdulillah baru saja kita melewati suatu bulan yang sangat mulia, yang di dalamnya turun suatu kitab yang mulia juga, dan disampaikan oleh malaikat Jibril yang mulia, kemudian disampaikan lagi kepada orang yang paling mulia di dunia ini, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang membacanya adalah orang-orang yang mulia. Siapa yang memberi kita yang mulia ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia. Ya, barusan saja lewat masa turunnya Al-Quran di bulan Ramadan kemarin, sama-sama kita melewati 1 bulan penuh. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita selama bulan suci Ramadan, terutama yang berkaitan dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita tentunya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas minal wabayyinati minal huda wal furqan. Ya. Bulan Ramadan yang di dalamnya turun awal Al-Quran. Diturunkan awal mula Al-Quran. Ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan memberikan penjelasan tentang petunjuk itu dan pembeda yang hak dan yang batil. Ya, Al-Quran. Itu kata Allah. Jadi kita tidak perlu ragu kepada Al-Quran Karim. Karena itu datang dari sisi Allah, karena Al-Quran sendiri yang mengatakan seperti itu. Banyak ayat. Ya, banyak ayat yang disiapkan Allah untuk menentang orang-orang yang meragukan keaslian Al-Quran. Dan saya pun pernah ditanya oleh seorang pimpinan TVRI waktu itu. Beliau bertanya sama saya, Ibu Erna, percayakah bahwa Al-Quran itu yang kita pegang sekarang ini, mushaf ini adalah dari sisi Allah? Jujur waktu itu saya sebetulnya tidak punya kapasitas sekali untuk menjawab, karena waktu itu saya juga tidak tahu. Tetapi saya ingat ada dalam surat Al-Baqarah ayat 2, permulaan Al-Baqarah, Alif Lam, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Beliau bilang, kenapa itu yang menjadi dasarnya? Saya bilang karena itu ada dalam Al-Quran. Tetapi waktu itu memang beliau juga mengemukakan suatu dalil yang mana beliau ambil dari Al-Quran. Waktu beliau ambil dari Al-Quran dalil itu, maka saya langsung bilang, Pak, kok saya tidak bisa memakai dalil Al-Quran untuk menjawab pertanyaan Bapak, sedangkan Bapak menjawab pertanyaan saya mendalilkan pakai Al-Quran. Seperti itu kemarin. Beberapa tahun lalu, mungkin 17 tahun yang lalu seperti itu. Waktu itu saya belum berani berceramah karena memang saya tidak berasal dari pesantren, tetapi waktu kecil itu memang dari SD Bapak saya suka bilang, daripada kalian
malas mengaji, berhenti mengaji, mending kalian berhenti sekolah. Itu ancaman bapak saya waktu itu. Jadi saya pikir, wah ini sesuatu yang serius kalau disuruh berhenti sekolah. Karena kalau kita dulu itu kalau disuruh berhenti sekolah, wah tamatlah kiamatlah dunia, karena kita senang bersekolah. Ya, jadi dari situ mulanya. Kemudian tadi sempat di tengah COVID-19 ini, bagaimana Al-Quran bisa menjadi pedoman kita semua. Saya ingin cerita sedikit. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran ini, diturunkan kepada beliau, beliau sebagaimana masyarakat dulu, zaman dulu itu, khususnya bangsa Quraisy waktu itu di Mekah, menjadikan tradisi mereka sering berhalwat, bertahanus, ya, menyendiri. Ya, apabila mungkin ada keresahan atau ada sesuatu yang kurang menyenangkan pada kegiatan-kegiatan sehari-hari, mereka sering bertahanus. Nah, begitupun Rasulullah Muhammad SAW, dan tempat favorit beliau itu adalah Gua Hira, karena di sana menimbulkan ketenangan bagi beliau, tidak ada gangguan dan jauh dari manusia, jauh dari hiruk pikuk. Rasulullah dulu sering ke sana karena ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaan lockdown, social distancing itu ternyata dari dulu ya beliau lakukan. Kemudian di sana sambil mendekatkan diri kepada Allah, beliau tak henti-hentinya memikirkan nasib umatnya yang saat itu beliau lihat sudah sangat jauh dari penciptanya, sangat jauh dari Allah. Bayangkan betapa jahilnya mereka yang membuat Tuhannya, kemudian memberi nama Tuhannya, kemudian mereka juga menyembah Tuhan yang itu. Inilah yang membuat hati Rasulullah SAW sangat bersedih. Ya, jadi beliau sering bertahanus, beliau sering berkomunikasi dengan Allah dengan cara beliau tentunya. Sehingga pada suatu malam yang sangat bersejarah, turunlah Al-Quran yang pertama, Al-Alaq ayat 1-5. Ya, lalu menggigillah beliau karena beliau sangat tidak menyangka akan didatangi suatu makhluk yang dia tidak pernah kenal, yang mana itu makhluk tersebut. Ya, kemudian dipaksa untuk membaca Iqra. Ya, bacalah. Lalu Rasulullah tidak bisa membaca. Lalu didekaplah oleh malaikat ya sampai keringat. Ya, beliau lalu diulang sampai 3 kali menurut riwayat, dan setelah itu beliau tinggal di rumah. Kalau tidak salah dalam sejarah itu ada kurang lebih 2 bulan juga lockdown. Setelah menerima risalah itu, kemudian menyendiri lagi. Ya, kenapa beliau takut? Tetapi istri Rasulullah Muhammad SAW yang mana beliau sangat membantu perjuangan Rasulullah dengan jiwa harta benda beliau menghiburnya. Ketika itu Khadijah mengatakan, sesungguhnya wahai Muhammad, itu sesuatu yang baik karena engkau adalah manusia yang tidak pernah melakukan kesusahan. Engkau selalu menyambung silaturahim, dan banyak kelebihan Rasulullah sebagai penghiburan kepada suaminya pada waktu itu. Nah, itulah kisah sedikit tentang Al-Quran yang mana pada hari ini ya, dan sampai seterusnya sampai akhir zaman kita harus jadikan sebagai pedoman hidup. Nah, di tengah pandemi Corona COVID-19 ini, sejalan dengan Al-Quran kita sudah dijelaskan di situ bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa ulaika muhtadun. Jadi penjelasan ini sebetulnya masih relevan dengan kondisi kita saat ini. Ternyata Allah sudah ya menginformasikan kepada kita beribu-ribu tahun yang lalu ya bahwa sungguh kami akan menguji engkau dengan sedikit ketakutan. Ya, ukurannya Allah ini adalah sedikit.
Ukurannya Allah ini adalah sedikit. Sedikit ketakutan. Kemudian kelaparan. Nah, ini sekarang juga banyak orang-orang yang lapar. Akibat corona banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang di PHK. Minal ju'i. Ya, kehilangan harta benda. Wa naqsim minal amwal. Minal ju'i wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta benda dan buah-buahan. Namun apa janji Allah? Wa basyiris sabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar? Allah kemudian menjelaskan orang yang bersabar adalah orang yang ketika ada yang menimpa kita, kita hanya mengatakan inna wa inna, dan ikhlas menerima semua cobaan itu. Kata Allah. Orang ini adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Ini dalam surat Al-Baqarah. Jadi Allah menjanjikan kepada kita rahmatnya bila kita tabah dalam situasi ini. Jadi bukan saja kita yang lockdown, Rasulullah pun pernah lockdown. Kemudian setelah Rasulullah kemudian menerima Al-Quran, beliau dengan turunnya surat Al-Mudaththir kemudian diperintahkan, bangun, wahai orang yang bersih, bangun, dan berikanlah berita, sampaikanlah. Ya, jadi Rasulullah itu disuruh menyampaikan Al-Quran, menyampaikan risalah ini. Setelah itu Rasulullah kemudian berdakwah secara terang-terangan. Keluarlah Rasulullah, kalau istilah sekarang normal ya, ya, pada kehidupan di normal. Rasulullah waktu itu, tapi dengan modal Al-Quran tadi. Beliau keluar dengan new normal untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberitahukan kepada masyarakat, wahai masyarakat, kembalilah kepada Allah. Nah, sekarang di tengah-tengah pandemi ini pun kita diminta oleh Allah untuk kembali kepada Allah, mengingat kepada Allah, besarkanlah Allah. Ya. Sucikanlah dirimu, sucikanlah hatimu. Ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala kemudian. Nah, kira-kira apa tujuan Al-Quran diturunkan? Ya, dan apa isi Al-Quran semuanya? Saya mencatat di sini ada 3 hal tujuan penting diturunkannya Al-Quran kepada kita semua. Yaitu pertama, sebagai penguatan akidah. Dan satu, ada yang setiap saat ini menjadi ayat-ayat favorit kita itu 3 kul. Kul yang pertama itu teman pasti semua tahu, kul huwallahu ahad. Ya, ini adalah penguatan akidah. Kul huwallahu. Katakanlah Allah itu esa. Allah itu satu. Tiada Tuhan selain Allah. Yang kemudian orang Islam sebelum bukti keimanannya harus mengucapkan itu, janji ikrar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Ya, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Tidak ada sandaran bagi kita yang begitu kuat kokoh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang lain bisa runtuh, yang lain bisa runtuh. Tapi Allah tidak akan pernah hilang. Allah tidak akan pernah mati. Kemudian Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini semua adalah kandungan dari kalimat-kalimat tauhid sebagaimana tujuan Al-Quran diturunkan. Agar kita lebih mengenal Allah. Agar kita tahu siapa pencipta kita. Ya. Kemudian, lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Ya. Ini kalimat tauhid semua yang patut kita renungkan agar menjadi penyelamat kita di dunia di akhirat. Kemudian, alhamdulillah, sebagai bangsa yang terbesar, penduduk muslim di dunia ini adalah bangsa Indonesia. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dilahirkan di sini, dan seluruh dunia juga itu harus patut ya.
siapapun harus patut bersyukur kepada Allah. Tetapi yang kita syukurkan di Indonesia bahwa kita menjadi penduduk terbesar Muslim di dunia, penduduk Muslim terbesar di dunia. Dan Pancasila, ya kita masuk sedikit. Pancasila, sila pertama, coba bunyinya juga itu sama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Ya, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi undang-undang RUU PIP ya, PIP apa? Bukan. Apa lagi ya namanya? Bantu sedikit. RUU yang baru ini, yang lagi digodok anggota dewan, tapi disuruh berhenti oleh ulama. HIP. Apa lagi kepanjangannya itu? Haluan ideologi Pancasila. Ideologi Ya, Pancasila. haluan ideologi Pancasila. Haluan ideologi Pancasila. Ini bahaya. Kita semua ada di sini. Saya minta kita tidak tinggal diam dengan adanya usaha-usaha untuk menghilangkan Pancasila urutan pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, karena Al-Quran pun bilang itu, ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah kemenangan kita dan kita harus tetap menjaga itu semua dengan cara kita masing-masing, karena ulama-ulama kita dulu berjuang menumpahkan darah, ya, darah para syuhada tidak sedikit dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, dan itu disponsori, dinahkodai oleh para ulama kita, ya, kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Dan kemudian walaupun Pancasila dan Piagam Jakarta, sampai kita kehilangan salah satu poin juga dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi umat Muslim, itu sudah hilang, itu sudah sabar, ya sabar. Sekarang mau dihilangkan lagi itu tidak boleh ya. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita bisa turut andil dalam menegakkan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan keduanya adalah petunjuk atau tata cara ibadah. Ya, jadi syariat itu ada semua dalam Al-Quran. Jadi mulai kewajiban sholat, kewajiban puasa, semua ada dalam Al-Quran. Wa aqimus sholata wa atu. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijaratu wa iddat lil kafirin. Jadi Allah menegaskan jika kamu ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami dalam kurung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cobalah datangkan satu ayat saja, satu surat, satu ayat yang semisal ini. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ya. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, lalu Allah tidak membiarkan kita berpikir panjang, tidak memberikan titik atau koma, langsung disambung wa lan taf'alu. Allah jangan pasti kamu bisa membuatnya. Jadi sudah hatam, jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah keuntungan kita sebagai umat muslim karena kita punya pedoman hidup. Ibarat kita semua di atas pesawat, tidak ada barometer, tidak ada sinyal segala macam. Gimana kita mau mendarat? Inilah Al-Quran menjadi pedoman kita, semua ada di dalam situ. Apa yang diajarkan syariat semuanya, mulai puasa dan sebagainya, semua ada dalam Al-Quran. Bagaimana kita terhadap tetangga, bagaimana kita terhadap tamu, bagaimana kita masuk, sampai sekecil-kecil yang mau masuk ke dalam kamar mandi pun, ya.
ada aturannya. Keluar pun ada aturannya semua. Seandainya kita mau mengikuti itu, mungkin insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang banyak terjadi kita saksikan di media yang mana sangat tidak menggambarkan sekali bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang mempedomani Al-Quran sebagai petunjuk bagi semua. Jelas-jelas Allah mengatakan Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi kalian semua. Dan Al-Quran ini tidak akan pernah ada perubahan sedikit pun karena Allah berjanji akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Kemudian yang ingin saya sampaikan yang ketiga tadi, tujuan penting dari Al-Quran adalah memperbaiki akhlak. Jadi akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kepada sama manusia, akhlak kepada lingkungan. Semua itu ada aturannya dalam Al-Quran dan kita harus mempedomaninya. Dan salah satu yang membuat saya tertarik kemarin ada seorang ustadz yang berceramah bahwa seandainya di Indonesia kita bikin suatu survei yang membaca Al-Quran di Indonesia dari 85% barangkali penduduk Muslim di Indonesia ini, ada berapa persen yang tahu membaca Al-Quran, ada berapa yang tahu, paham arti Al-Quran, dan ada berapa yang mengamalkan Al-Quran. Mungkin yang tahu banyak, mungkin ada 50% atau di atas dari 50% karena belum disurvei Pak Dr. Ramli. Ini perlu barangkali. Kemudian yang paham Al-Quran ada berapa? Karena saya baru dengar juga disampaikan teman-teman, ternyata penghafal kita di pesantren itu, mereka hanya menghafal tapi kebanyakan tidak tahu artinya. Ya karena mereka fokus di hafalan, tetapi ya tidak apa-apa karena itu pun sudah dapat pahala. Membaca pun sudah dapat pahala sebetulnya. Ya, apalagi menghafal, ya memahami. Kemudian berapa persen yang mengamalkan? Mungkin hanya 0, sekian persen yang mengamalkan sehingga terjadi kekacauan di negara kita yang notabene berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Karena kita tidak mempedomani Al-Quran. Tetapi memang susah kalau kita hanya secara sendiri-sendiri. Ya, harus mulai dari negara terlibat. Ya, kemudian masyarakatnya juga beriman karena satu saja syaratnya penduduk bisa sejahtera. Itu janji Allah juga dalam Al-Quran. Bila penduduk suatu negeri beriman, maka kami akan turunkan keberkahan dari atas langit dan dari bawah bumi. Itu janji Allah. Ya, jadi itu janji Allah. Insya Allah akan terkabul. Tapi tadi syaratnya kita beriman kepada Allah. Kalaupun tidak semuanya bisa beriman, mungkin 60% barangkali atau 7% sudah bisa kita dibantu oleh. Tapi kalau hanya 10% bagaimana? Terlalu sedikit atau malah 5%. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini pula, walaupun mungkin hanya sedikit yang kita bisa sharingkan, tetapi yang sedikit itu kita bisa kerjakan. Ya, karena tentunya sebagai manusia biasa kita pun punya kelemahan dan iman ya, untuk itu acara-acara seperti ini, silakan seperti ini kita isi dengan nuansa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa Rasulullah telah berpesan kepada kita semua bahwa ada 2 hal yang kutinggalkan, ada 2 wasiat yang kutinggalkan. Bila kalian berpegang teguh kepada kedua hal itu, maka kalian akan selamat untuk selama-lamanya, tidak akan pernah tersesat. Ya, selamat dunia akhirat. Apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi karena Al-Quran itu turun berupa teori. Teori dari Allah, konsepnya itu dari Allah, langsung dari Allah karena itu kalamnya Allah. Kemudian dipraktekkan langsung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin selamat ya harus membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian semaksimal mungkin 1-2 ayat saja kita amalkan, insya Allah akan selamat dengan niat lillahi ta'ala tentunya. Kemudian mengikuti sunnah Rasul. Ya, karena kata Allah, kalau tidak mengikuti Rasul tidak diterima. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni.
Ya, katakanlah jika kamu mencintai Allah maka ikutlah kepada Rasul. Ya, jadi itu pesan Allah dalam Al-Quran bahwa kita harus mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada malam hari ini, meskipun hanya sebentar, mungkin ada nanti yang akan ditambahkan oleh Pak Doktor atau teman-teman yang lainnya tentang bagaimana situasi kita sekarang ini dan apa kira-kira program jangka pendek atau program jangka panjang yang akan dilaksanakan, walaupun sedikit tetapi bisa sebagian terjemahan Al-Quran itu kita pahami kemudian kita amalkan, walaupun tadi sudah disampaikan Pak Dr. Ramli bahwa ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan teman-teman di Maros. Alhamdulillah amalan yang disukai oleh Rasulullah itu tidak sekaligus banyak, tetapi secara rutin. Ya, salat duhanya, ya kalau tidak bisa 8 rakaat, 6 rakaat saja. Kalau tidak bisa 6 rakaat, 4 rakaat saja. Kalau tidak bisa 4 rakaat, tak balik barangkali deh. Oh ya, tidak begitu nih, cocok nih. Nah, jadi walaupun sedikit 2 rakaat, tapi tiap hari daripada 8 rakaat, tetapi 1 kali 1 bulan. Ya, kalau bisa dirutinkan misalnya setiap hari, apalagi sekarang kita lebih banyak tinggal di rumah. Ya, dan alhamdulillah bahwa pada malam hari ini tema kita sangat bagus karena kita fokus dulu kepada Al-Quran, karena memang ini cara Allah mungkin melockdown kita semua agar supaya kembali kepada Allah semua. Kita kembali karena kegiatan-kegiatan kita selama ini memang terlalu banyak, di luar terlalu sibuk, sehingga ya mungkin salat kita juga terlalu terburu-buru ataukah malah lupa mengaji. Jangankan 1 hari 1 kali, tetapi mungkin bisa 1 bulan tidak mengaji kalau semua dituruti ya. Allah kemudian menurunkan corona yang mau tidak mau kita harus wajib tinggal di rumah dengan adanya corona ini. Alhamdulillah saat sekarang ini kita sudah mau memasuki new normal dan kita sudah berhasil bersabar. Ya, adapun yang gugur, mudah-mudahan mereka digugurkan dalam keadaan syahid. Kita berdoa seperti itu, tidak boleh ada prasangka buruk. Dan adapun yang tinggal, mudah-mudahan kita masih bisa ya menyampaikan risalah ini sedikit saja. Sampaikanlah walau 1 ayat. Ya, sebetulnya saya juga itu tidak pede, apalagi kalau ada di tengah-tengah saya Ustadz, kemudian ada juga ulama, kemudian ada Pak Doktor. Tapi saya sering diingatkan oleh suami saya, kalau sudah naik di panggung, maka anggaplah kita yang paling pintar. Jadi mohon maaf Pak Dokter, saya sekarang paling pintar untuk sementara. Ya, jadi itu untuk mengobati kestresan saya kalau diundang ceramah, karena itu tadi bukan asalnya dari pesantren itu saja. Jadi saya juga ini buka-buka Google sih, sehingga saya bisa menyampaikan. Ya, alhamdulillah teman-teman, terima kasih atas kepercayaannya kepada saya untuk menyampaikan di malam. Mudah-mudahan ada pahala jariah dengan diadakannya silaturahim ini. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wali untuk luar biasa, sangat bermanfaat, semoga bermanfaat buat kita karena kita tahu bersama bahwa Al-Quran bagi orang Islam itu adalah pedoman hidup, sumber segala hukum yang harus diikuti dan ditaati dalam kehidupan kita. Al-Quran juga itu sebagai pedoman hidup memberikan petunjuk lengkap terhadap aturan-aturan kita, manusia yang dapat menciptakan kehidupan yang nyaman, bahagia, dan sejahtera. Itu harapan kita. Semoga ceramah dari Bu Wali ini bermanfaat buat kita semua, apalagi di usia kita yang sekarang ini sudah hampir setengah abad, jadi kita lebih banyak, mungkin lebih banyak atau memperbanyak mengaji dan berpikir. Itu. Baiklah teman-teman, sebelum acara ini ditutup, mungkin sebaiknya kita tutup dengan doa.
yang akan dipimpin oleh teman kita, sahabat kita, Saudari Nursia. Masih standby Saudari Nursia? Nursia masih ada enggak di sini? Nursia, oke, masih ada. Oke. Silahkan Saudari Nursia dipimpin doanya. Oh iya. Mari kita mengikuti pembacaan doa penutup acara malam ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah rahmat kepada kami segrup ini yang kumpul di malam hari ini. Semoga cara halal bihalal pada malam ini berkah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina min surriyatina qurrata a'yunin waj'alna minal muslimin. Ya Allah, berilah kami keberkahan semua keluarga dan semua teman-teman. Beri kesehatan iman dan bertakwa yang benar. Masukkanlah hamba yang terpilih bagimu ya Allah. Jadikanlah hamba yang terbaik bagimu ya Allah, diterima denganmu ya Allah. Rabbana atina min ladunka wa hayyi lana min azwajina. Rabbana atina ya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nursia, teman-teman, dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka acara halal bihalal secara virtual untuk forum alumni APAM 5 ini juga selesai dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kedepannya acara seperti ini kita bisa lakukan, mungkin dengan suasana dan jumlah teman-teman yang lebih banyak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih telah bergabung di acara ini. Jangan tinggalkan, ada acara bebas bersapa, bebas tertawa, bebas bertanya, dan yang paling penting ada hadiah atau door prize. Jadi siapa yang menyiapkan hadiah itu yang menyiapkan juga sekaligus menyiapkan pertanyaan. Dan siapa yang menjawab lebih cepat, mengangkat tangan dan benar, maka dia yang mendapatkan hadiahnya. Oke teman-teman, baiklah, saya tutup dulu acara yang resmi ini dengan ucapan Alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kukira anunya Lucy dalam petiknya sekarang tidak bayar. Yunus Satu lagi cowok. Pandi. Bukan yang tinggal di depan lembaga. Minin, gitu. Sora. Dawi di depan. Medawi. Rahim. Semua. Kira-kira ada yang tahu tidak tanggal kelahiran saya?
Ya. Amin. Yang pernah dekat dengan Pak Asif. Yang pernah dekat dengan Pak Asif. Yang jelasnya enggak seminggu lagi saya cari di Facebook dulu ya. Enggak seminggu lagi saya unta. Yang jelasnya bahwa enggak seminggu saya unta. 27. Hanya itu angka kawin. Angka kawin. Angkanya kawin. Siapa yang menjawab dua-dua? Hamzah. 1965. Wah, Tante Sukma bukan Facebook. Sukma, betul. Juni 1965. Ini kan buku saya ini soalnya jadi hafal betul. Hadiah pertama Ibu Tante mah. Jadi ini Tante Wati ini diambil di kantor besok. Insya Allah. Tante Erli sesuai dengan kesukaannya. Mantap. Nah, Tante Erlis, ya. Ini siapa lagi tadi yang terakhir? Tante Susma. Transfer. Transfer nih tahu. Nanti saya transfer support. Terima kasih. Ya, yang lainnya lagi barangkali bisa bertanya. Terima kasih. Saya. Ya. Siapa lagi mau? Siapa lagi nih? Hadiah. Saya mau kamu tanya ke Hamzah dari Pulau. Siapa ya? Ya. Siapa yang mau? Gilirannya siapa lagi? Saya mau. Saya ya. Saya mau tanya ke dulu Hamzah, ada hadiah aku ini. Oh iya, duluan nih. Hamzah, kau di pulau tuh ikan apa yang tidak ada di laut? Ikan posi. Ikan kering. Batal hadiahnya batal. Kalau mau persilakan jadi untuk marketing apalagi baik mundur kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Siapa lagi yang kasih? Wati silakan. Wati lagi bertanya. Ya, sebelum saya beri pertanyaan, izinkan saya pada kesempatan ini mengucapkan selamat kepada Tante Nurbaya atas promosi jabatan barunya sebagai Kepala Dinas Pertanian di Maros. Sesuai di informasi. Kenapa? Sekarang. Kenapa? Oh, gitu ya, begitu ya. Pertanyaan saya, gampang Ji. Siapa penjaga pintu sekolah kita? Ayo siapa? Dalang. Siapa yang menjawab? Saya Tante. Dharma saya. Apa yang menjawab gua? Dalang. Saya. Pak Dharma. Gua yang menjawab. Jawabannya apa, Kak? Jawabannya Dharma. Saya yang jawab. Saya yang jawab Dharma juga yang menjawab. Dharma yang menjawab. Ini kan yang ini pertanyaan dari siapa? Andi Weli, kan ada bingkisan dia titip Andi Weli, kebetulan Andi Weli tidak sempat, jadi dia titip ke saya 2 bingkisan, saya juga 2. Terus pertanyaan kedua,
teman-teman tahu kan pada saat kita sekolah, kepala sekolahnya Pak Samus. Nah, pertanyaannya, sekarang usia Pak Samus berapa? Ayo. Berapa? 54. Salah. 72. 52. 74. Benar, belum. 82. 82. Sedikit lagi Om Remli. 83. Siapa yang sebut 83? 83 Nursia. Nursia. Terus pertanyaan ketiga. Itu dalam 1 bulan itu berapa kali berkara? Siapa nama penjaga kantin atau penjual di kantin kita di sekolah? Siapa nama penjualnya? Haji Saina. Oh, siapa yang Haji Saina? Oh, Amasis yang benar. Amasis yang benar. Luar biasa. Banyak utang saya. Yang terakhir. Siapa nama istri Calang? Cedo. Siapa yang jawab duluan kan? Saya. Asis. Dua. Nursia. Saya 2 Cedo. Jangan dibarter kamu sis. Nanti barter. Cedo sekarang itu sudah 3. Ya sudah 2 ini. Alhamdulillah sudah 2. Hanya utang kan di kantin. Siapa lagi? Saya pernah bilang Cedo. Ya, ambil Muami. Saya lagi. Siapa nama guru kata buku yang cantik di BS? Om Anwar Janjul bertanya, masih ada pertanyaannya itu. Siapa nama guru kata buku yang cantik? Ibu Sainab. Ini kok kenal, ini sama Ibu Sainab. Sudah mana itu? Mana Ukas? Berarti 1 minggu teman-teman mungkin Ibu Wali sudah mau Iya. sendiri karena mungkin besok ya Ibu Wali, Ibu, saya dapat info dari ajudannya, Ibu sudah mau pamit ya. Ini dia yang mau pamit, bukan saya. Iya, kita berlama-lama Ibu Wali. Ini kan malam-malam sekali. Belum aja. Lanjut Bu. Ya, lanjut saja. Ibu, pertanyaannya Bu, Ibu Wali. Ya, Om Ramli. Om Ramli. Om Ramli. Om Ramli, ada pertanyaan Om Ramli? Apa ya? Semua pertanyaanku sudah ditanyakan. Siapa Bu yang paling gagah? Siapa kek? Sudah ditanyakan. Yang paling killer. Siapa tahu pertanyaan? Siapa selalu pakai celana botol? Yahya. Lalu Yayong. Siapa yang jahil? Banyak kalau jahil. Apa ya? Banyak. Sangkar almarhum itu. Siapa yang kurang Sangkar almarhum. Yoka. Pertama itu bahasa. Sering bolos. Jangan bertanya. Bahasa paling bolos. Dari 40 itu berapa kasih?
Siapa guru favorit? Pak Akmal. Pak Yasin. Hayati. Pak Yasin. Hayati. Tidak tahu, ini bertanya. Kalau begitu, dan siapa guru olahraga yang paling disuka? Guru killer dulu. Manja. Pak Manja. Pak Manja bagus. Pak Manja bagus. Apa namanya? Samping SMA. Yos, apa namanya yang samping sekolah itu? Baru galak. Pak Abdu. Bonda itu Pak Abdu, bonda. Bonda. Kasih minimal 100.000, kasih rumah bagus 100.000. Ada ini ada harus ini bisa membantu bagaimana itu Siapa memang paling kikir dulu waktu SMA? Siapa paling kikir? Kalau makan kue di warung dia sembunyi-sembunyi. Tidak tahu itu. Tidak tahu. Siapa ketua OSIS? Hamsir. Mursalin dulu, Ming. SMP Mursalin. Iya, SMP kan. Hamsir. Ustaz Hamsir. Apa yang dikalahkan Hamsir persaingan menjadi OSIS? Apa teman kita yang korban kecelakaan waktu kelas 1 SMA? Tiga orang. Yoke yang meninggal, yang duanya tidak meninggal. Dewi Haryani. Ay, mantap. Ada apa hadiahku? Motor bebek hadiahnya, bebeknya dulu. Bodong. Motor bebeknya dulu, hadiahnya motornya di belakang. Bagus di Palekoi. Siapa yang paling kuat jalan waktu? Saya. Tante Nursia dari Leko Ala gitu. Saya jalan dari Leko Ala. Baru saya tunggu di depan rumah dikasih kebo. Siapa yang suka makan jalan koteknya jalan tidak bayar? Yang bicara. Saya. Berarti banyak utang sama itulah sobo. Makanya saya ingat semua namanya karena banyak utang. Siapa yang suka cermin celana dalam kalau dibawa bangku bedawi? Kenapa? Suka cermin cermin apa itu pakorokan celana dalam. Oh, pakai ini dikasih. Oh iya betul. Siapa perempuan yang sering gulung lengan bajunya? Dia gulung baru dia potong. Ibu guru. Damila. Kepo. Ibu Farida. Ibu guru. Siapa yang suka pakai sepatu laras tentara sekolah waktu Agus Dwi Ngomong-ngomong di mana Mi Agus itu? Di Mandai Ki Bedeng. Ada di Mandai. Siapa teman dulu waktu SMA kalau kita ke rumahnya yang kelihatan cuma kayu semua, balok-balok. Siapa itu? Di depan rumahnya balok-balok semua. Apa itu? Itu. Oh ya no. Said. Jumpriman Romo.
Amjute. Oh, Priman Rom. Teman-teman, mungkin saudara kita ini Om Ramli mau bicara dulu. Mulai tadi saya lihat gelisah Om Ramli Pak Haru, silakan. Oh, ada di pesan. Ya. Mana Om Ramli Pak Haru? Om Ramli Pak Haru. Om Ramli. Pipiski. Lari. Lari merah, lari nih. Ramli mau bicara, silakan. Keluar ke dulu batuk. Oh iya, masih ada Om Ramli. Ukas mana? Tidak ada Ukas. Oh iya. WA ini. Banyak yang lari nih, sisa 17 orang. Sari Tambing sudah lari juga. Om Ramli Pak Hari itu sudah tidur tadi tidur. Minum kopi tadi itu. Om Enggak, Ramli. ada di Tawa. Ada nih. Ada Siapa juga kita dari Boni itu Om Ramli. Oh, Tante Sukma, siapa tahu mau bicara pengalamannya selama di Bekasi. Ya, siapa? Pengalaman selama di Bekasi. Kami pindah ke Bekasi itu bulan 10 2019. Januari kita kebanjiran sampai sedada. Kasihan. Kemudian Februari kena lagi banjir sampai sepinggang. Saya kira sampai kepala. Dan mulai Maret sampai hari ini nggak pulang-pulang, itu sedihnya. Lebaran pertama Lebaran nggak di kampung, barusan Lebaran di kampungnya orang. Jadi sedihnya itu. Di mana di Bekasi, Bu? Di Bekasi Selatan, Pak. Oh iya, ada di Keranji. Ada Dekat dari Keranji. Ada kenangannya, paham saya. Dekat dari Keranji. Tidak pernah. Oh, masih jauh. Saya di dekat dari Stadion Oh, Patriot. jauh. Ya. Dekat Oh, Desa iya. Merekon. Oh, kira di Jaka Sampurna atau Jaka Permai. Sedihnya banyak. Senangnya juga alhamdulillah banyak. Banyak mall di sini. Banyak mall, Bang. Tutup tuh mallnya. Banyak lebaran di kampung orang dan Antas lebih betah di Makassar. Suka duka lebaran di kampung. Sedih. Tidak bisa makan. Tidak ada tape. Tidak ada rasa. Sedihnya banyak. Dan ini pengalaman pertama Lebaran di kampungnya orang. Ya. Ramai corona, Tante. Suka duka ikut suami pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Sukanya banyak teman, Bu Haji. Alhamdulillah banyak kenalan. Bangga. Kalau Tante demikian. tidak ada Makassar. Kenapa? Tante Sukma sudah 3 bulan tidak pulang ke Makassar. Ya. Kalau Bu Wali sudah 3 bulan tidak ke Makassar juga. Opo di Sukma. Kita rindu lagi ke Supa. Ya, suara ombak. Iya, aduh sangat berkesan sekali waktu kita. Jangan lagi ya.
Kapan-kapan lagi kita kesempatan terus ya. Ya. Boleh Om Andi ya. Ayo gimana tadi pakai masker? Kita berenang-berenang lagi di laut. Berenang. Insya Allah. Insya Allah. Tidak usah. Ini lagi di sini. Itu kapan sinyal? Hujan di situ kan sekarang hujan. Di Maros tidak. Di Maros tidak. Maros tidak. Kasar tidak. Bekasi tidak. Tante Ida, Rupaida, bicara dong Tante Ida. Suruh menyanyi Tante Rupaida. Lagunya Aisyah. Apa disuruh menyanyi? Nggak ada bisa. Kacang yang tuh dicampur. Nanti reuni ini kan lebih halal tuh. Lagu-lagu kasidah mau kalau lebih halal. Cocok mi itu Aisyah, cocok mi lagunya kalau Aisyah. Ini Om Ramli, Om Ramli. Om Ramli, mau bicara Om Ramli. Ramli Paharu. Anu Iwan Sewu jadi ponto gimana? Sudah aman jadi ponto? Dianukan dulu suaranya Om Ramli. Om Ramli sudah tidur. Kan suaranya. Iya karang batang. Om Ramli suaranya tidak ada. Bukakan pintu Caca. Ada orang di musik. Om Ramli, suaranya Om Ramli. Volume tak sebelah kiri di setel. Om Enal bicara dong Om Enal. Om Enal marah juga. Sekarang Om Amsa bicara Om Amsa. Yang orang pulau bicara. Oh, alhamdulillah orang pulau. Tidak lagi di pulau sekarang. Oh, ini. enggak di pulau. Iya, di Makassar. Tugasnya. Iya, lagi baru pulang dari piket. Iya, baru pulang dari piket di Bawaslu. Jadi, iya. Jadi, baru pulang langsung. Iya. Saya di Makassar ya sekarang, jadi tidak di pulau. Oh, kalau di pulau. Iya, nanti hari besok baru balik ke pulau. Ya. Kapan ini orang ke pulau? Bakar-bakar ikan. Enggak, masalahnya Tante Erlis takut kena perahu, jadi susah juga karena pakai ibu ketuanya. Coba Tante Erlis mau ya sama-sama ke pulau semua. Iya, pulau. Kalau datang dari pulau cumi-cumi Cumi. Ngarap bulan. Keringke. Di pulau mana? Benjam. Om Amin itu yang berani ke pulau ya Om Amin. Di pulau mana? Sekarang Om Asis yang bicara lagi. Iya, mana Om Asis? Om Antum. Ya. Om Antum. Masih minum kopi Om Asis, masih minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali langsung aja kita bicara mengenai apa ya, yang terkait kemarin mengenai pandemik. Ya. Karena hawanya sudah kurang lebih 4 bulan ini. Jadi saat pandemik ada di Indonesia itu, saya pas ada di Jakarta. Jadi pandemik itu 1 minggu. Pertama kan kalau tidak salah di mana? April. Iya, bukan. Bukan April. Maret di ini di Tuhan. Di Bogor itu yang pertama kan. Nah, Awal. 1 minggu itu
Sama Depok. Pas saya balik langsung apa lagi? Langsung Jakarta PSBB. Untung saya cepat ke Makassar. Pas sampai di Makassar, Goa zona merah, Makassar zona merah, Maros zona merah. Wah, saya yang paling repot ini, Tante Om, karena tempat tinggal saya di Goa, kantor di Maros. Tidak sama barangkali dengan Om Tante yang lain yang PNS. Saya ini kan pekerjaan pengacara, tentu harus jual jasa. Jadi masa PSBB Makassar, Goa, dan Maros itu harus disempro apa segala. Jadi tiada hari tanpa saya ke Maros. Saya harus melewati Goa, saya harus melewati Makassar, saya sampai ke Maros. Jadi balik sampai jam 12. Jadi mobil itu 3 kali suhu 3 kali ditembak ini saya punya suhu. Jadi luar biasa sampai sekarang saya itu tidak pernah merasakan yang namanya stay at home. Sama sekali tidak pernah merasakan stay at home karena setiap hari ke Maros. Notabene kalau saya di Antang itu diperiksa di mana? Samanta. Kalau lewat Peterani diperiksa di Kertasning. Jadi tidak ada lolos. Kadang juga saya berpikir bahwa ini suasana akan berhenti tidak? Soalnya setiap hari berita-berita di media sosial khususnya di Facebook itu saja yang muncul. Alhamdulillah begitu berjalan 1 bulan pandemik, saya berhenti membaca yang namanya berita corona. Jujur bahwa saya juga bukan berarti tidak apalagi percaya dengan corona, tetapi saya kembali memahami bahwa ketika ada tamu yang tidak mau pulang-pulang terus-menerus di tempat kita, yang nggak usah ditemani bicara, nggak usah dilayani, saya ditegur pasti dia pulang sendiri. Sama dengan corona. Corona itu setiap hari muncul. Ketika kita berdebat, maka corona itu semakin tinggi levelnya. Macam-macam lah akhirnya muncul. Kemarin-kemarin itu perampasan mayat, pengambilan paksa mayat, itu kan sudah tanda-tanda bahwa ada memang konspirasi politik dalam hal bagaimana corona itu dibangkitkan. Nah, itu pandangan saya ya selaku orang hukum. Jadi kalau secara hukum saya tidak percaya itu corona, tetapi secara kesehatan saya percaya. Karena kenapa? Ada orang yang meninggal, ada dokter yang meninggal, ada pejabat, ada anak-anak segala. Tetapi secara hukum saya tidak percaya itu ada corona. Itu corona bagi saya itu adalah suatu penyakit yang lama. Karena ada dokter di ILC, seorang perempuan itu di ILC mengatakan bahwa kenapa kita terpaku dengan corona, sementara di Indonesia itu angka kematian penduduk Indonesia setiap hari itu 9 orang itu adalah disebabkan karena tuberkulosis, TBC. Kenapa justru corona yang dibesar-besarkan? Padahal angka kematian warga negara Indonesia per hari itu ada 9 orang. Akibat daripada tuberkulosis. Membuat saya semangat, tapi tetap saya jaga kesehatan. Alhamdulillah dengan protokoler kopi, dulunya kan tangan saya hitam. Sekarang alhamdulillah agak-agak putih sedikit karena biasa 30 kali cuci tangan baru 1 kali makan. Sudah 30 kali cuci tangan baru makan. Dulu biasa cuci tangan ala kadarnya aja langsung makan misalnya begitu. Tapi corona ini juga kita sehat, berdebu lagi. Jadi kalau ada orang batuk misalnya, alhamdulillah tidak ya apa namanya itu dopleknya itu tidak sampai ke pernapasan kita. Barangkali begitu teman-teman. Yang jelasnya bahwa teman-teman yang hadir dalam silaturahim pada saat ini, pada malam hari ini, saya lihat wajah-wajahnya cerah semua. Amin. Dan saya meyakini bahwa tidak ada di antara kita ini, kalaupun disuap atau dirapid, tidak ada yang reaktif.
Insya Allah, karena kita semua pada sehat, bahwa yang namanya penyakit itu yang utama itu hakul yakin saja. Yang kedua mengenai kesehatan. Yang paling utama adalah iman. Bahwa begitu kita bangun dari tidur, kita meyakini bahwa kita ini sehat. Ya, tidak usah ragu teman-teman. Alhamdulillah, yang penting bekerja dengan ikhlas. Jangan misalnya kayak Pak Hamzah ini bekerja di Bawaslu ya, atau misalnya di sangat ada mafia pun jangan sekali-sekali menyunat uang rakyat. Iya, karena itu pastilah. Karena mungkin Tante Erna, Ibu Wali lebih mengetahui bahwa setitik harta seorang miskin atau orang apa namanya kita makan tanpa sepengetahuan dan seizin, maka bara api yang akan kita telan di kemudian hari. Barangkali itu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jadi ustaz. Gara-gara corona. Masih mau bertanya sih, boleh? Iya. Siap, Om Hamzah. Ya, silakan Om. Ya, saya dengar tadi waktu bicara bahwa pengalamannya ya selama COVID dari Makassar, Goa, Makassar lagi ke Maros ya. Jadi katanya 3 kali tembak ya, 3 kali tembak. Ya gitu. Tapi kan tidak apa Ji, nanti kan juga sampai nembak juga mungkin. Kalau itu volumenya bertambah lagi Om Hamzah. Tambah lagi volumenya karena kita kan sudah sehat, makanannya sehat, makanan teratur, nembaknya juga teratur. Apalagi kan saya ini masih tergolong muda soalnya, umur yang tua. Makasih Om Hamzah. Satu lagi. Iya. Kapan lagi kita lomba hias nih? Rias di. Oh yang gincu itu boleh. Sebenarnya itu yang paling bagus itu. Apalagi kalau kita lakukan di mana nih, laksanakan di apa namanya di pulau. Cocok ya. Iya, waduh luar biasa ini. Iya. Terima kasih. Selamat ya Om Hamzah. Ada teman-teman yang mau bertanya di Ibu Wali dengan ceramahnya tadi, silahkan. Boleh bertanya sama Ibu Wali? Iya. Boleh saya bertanya sama Ibu Wali? Boleh. Ini sangat tidak susah, gampang sekali Ibu Wali. Jadi begini kan Ibu Wali letting kita ini sama di SMA. Sementara itu senior saya di advokat pengacara. Dan beliau lah yang mendampingi saya pada saat diambil sumpah seorang advokat di pengadilan tinggi selatan, kalau tidak salah pada saat itu tahun 2000. Jadi beliau pendamping senior saya pada saat saya dilantik menjadi advokat di pengadilan tinggi Sulsel. Yang ingin saya tanyakan Ibu Wali, bukan tanyakan, ya usulan ini Ibu Wali. Kebetulan kan saya sudah ada berapa kabupaten ini saya tempati keliling menjadi apalagi konsultan hukum Pemda, khususnya dulu Sinjai Maros. Saya ingin sekali kalau misalnya ingin diperbantukan apapun namanya, saya bisa membantu senior saya Pak Taupan Pawe selaku Wali Kota Madya Parepare. Apapun judulnya, saya ditempatkan sebagai konsultan hukum di Parepare. Terima kasih Ibu Wali, semoga diterima usulannya. Amin. Nanti saya teruskan ya. Amin. Makasih Bu Wali. Ya, sama-sama. Ada lagi kira-kira teman-teman? Haji Ida. Oh, besoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tanggapannya Ibu Wali tentang RUU HIP itu apa terus
diteruskan apa di stop sampai sekarang? Ya, sampai saat ini katanya ditunda. Presiden minta untuk ditunda tetap. Kita umat muslim sebaiknya jangan terlena dengan kata ditunda. Alhamdulillah bapak-bapak kita, ulama-ulama kita sudah bersikap, mulai dari MUI, kemudian NU, juga Muhammadiyah, mereka sudah bersikap bahwa itu tidak boleh diteruskan dan jangan sampai diteruskan karena menghilangkan sila pertama itu ya kecelakaan berat bagi umat muslim. Itu adalah kebanggaan kita karena berhasil lolos. Walaupun tidak gigih ulama-ulama kita memasukkan sila pertama itu tidak mungkin bisa lolos itu di tengah-tengah perdebatan sengit itu dengan berbagai kepentingan. Ya sekarang yang harus kita waspadai juga ya bahaya PKI itu kita harus waspada. Termasuk wacana Trisila mungkin Bu Wali ya. Ya itu yang karena dia mau menggantikan itu hal yang Maha Esa. Jadi terima kasih ya. Terima kasih Bu Wali. Masih semuanya? Selesai? Selesai semuanya? Saya lagi mau bertanya, Sia. Silakan. Begini nih. Ya, terima kasih. Ya, saya mau tanyakan ini, Wali, masuk juga Ustazah. Ini masalah pembacaan Al-Quran. Karena ada sebutnya grup di sebelah, ada yang membentuk satu hari. Saya pernah masuki itu setoran 1 hari bacaan khatam 1 juz. Tapi saya keluar dari grup itu karena saya itu seakan-akan dibilang ria karena membaca Al-Quran ditanya membaca Al-Quran 1 juz baru di store lagi. Jadi apakah itu termasuk ria itu? Kalau store 1 hari 1 juz baru di store lagi sama grup. Iya. Jadi ya terima kasih. Jadi itu tergantung dari niatnya saja ya. Jadi kalau kita tidak memamerkan ibadah-ibadah kita, karena ada juga bagusnya dengan sistem kita terpaksa termotivasi untuk karena beramai-ramai, artinya saling menunjang jadi satu panduan. Kalau tidak salah di antara kita itu ada kewajiban kita di juz berapa. Misalnya saya ditugaskan juz 1 harus selesai pada hari juga 1 juz dan dilaporkan kan ke kita juga bukan ke orang-orang lain ya. Tidak saya pikir tidak ada riaknya barangkali. Karena